Tiada yang ada selainmu, yang selalu menjagaku, meski kadang tinggalkanmu. Aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu, yang pasti kembali padamu. Petunjuk jalanmu, aku ingin bersihkan jiwaku, terangilah dengan segala petunjuk jalanmu. Di dunia ini bukan nggak ada hal yang nggak mungkin. Bukan yang nggak mungkin kalau Anda menandatangani surat kepemilikan aset harta Anda menjadi atas nama saya. Aku sangat berutang budi sama kamu. Makasih ya. Yang aku mau sekarang, kamu balas cinta aku, Amira. Kalian harus bisa menerima mereka semua dengan baik. Karena merekalah Mama bisa pulang ke rumah dengan selamat saat ini. Kalian tahu, tadi Mama baru aja kecelakaan. Nih, lihat lukanya. Kamu harus datang ke rumah aku malam ini juga. Kalau kamu nggak datang, kamu akan lihat sendiri berita kematianku di koran. Lo tinggal lanjutin sandiwara lo itu, Ve. Dan lo bikin Reza jatuh cinta sama lo. Sehingga dia melupakan Amira demi lo, Ve. Ini saatnya. Ve? Ve? Itu pasti dia. Selamat malam, Tante. Amira, mohon maaf kalau kedatangan saya malam-malam gini agak sedikit mengganggu. Kedatangan saya ke sini, saya ingin meminta maaf sama Amira karena pertengkaran kami kemarin. Amira, tolong maafin aku ya, karena sikapku kemarin terlalu kekanak-kanakan. Dan sebagai permintaan maaf aku sama kamu, aku ngasih ini sama kamu, Amira. Makasih, Andre. Amira, Tante, Reza mana? Tumben kok nggak ada? Itu dia, Andre. Tadi waktu bel bunyi, saya kira itu Reza, ternyata kamu yang datang. Padahal udah selarut malam ini, Tante telepon HP-nya nggak aktif. Padahal cuma bilangnya ke rumah V. Gimana kalau kita nyusul aja ke rumah V? Ya, siapa tahu aja Reza itu sampai kelupaan karena lama ngobrolnya. Atau mungkin juga terjadi hal yang nggak diinginkan, Tante. Maaf, siapa tahu aja kan, Tante? Gimana, Bu? Iya deh, kita ke sana yuk.
Assalamualaikum. Reza? Reza? Fe, apa yang terjadi, Fe? Kamu nggak ingat Zah apa yang kamu lakuin ke aku? Sepertinya ada orang di dalam. Tapi kok nggak dibukain ya? Maaf, Tante. Gimana kalau saya dobrak pintu ini? Saya takut terjadi apa-apa di dalam, Tante. Didobrak. Ya udah, coba aja, Andre. Ayo, Tante. Mama, Amira. Masya Allah. Ma, Ra, ini nggak seperti yang kalian duga, Ma. Kita nggak melakukan apa-apa kok. Fe, tolong jelasin sama mereka, Fe. Kok kita nggak terjadi apa-apa kan, Fe? Fe, tolong jelasin sama mereka dong, Fe. Kalau kita nggak melakukan apa-apa. Fe, kamu jangan diam aja, Fe. Tolong jelasin sama mereka. Cukup, Zah. Kamu nggak perlu repot-repot ngejelasin kita semua. Kita semua yang ada di sini punya mata. Kita bisa ngelihat apa yang terjadi di sini. Bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang terjadi di sini. Amira, kamu tenang ya. Aku yakin, Ram, nggak semua yang kamu lihat ini semuanya benar. Aku yakin mereka pasti punya penjelasan kenapa mereka bisa seperti ini. Faye, tolong jelaskan pada kami apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin kamu memang terguncang, tapi tolong kendalikan diri kamu. Supaya kamu bisa menjelaskan kepada kami dengan tenang apa yang sebetulnya terjadi. Waktu itu, Reza datang buat ngehibur aku. Gara-gara aku sedih, Reza minta buat ngelupain pertunangan kita. Cuman nggak tahu kenapa, tiba-tiba kita jadi ke bawah suasana. Dan Amira, Amira tunggu, Amira. Amira. lepasin aku! Amira, kamu mesti dengerin aku dulu. Apa yang dibilang Faye? Nggak sama yang aku ingat, Amira. Terus apa? Apa yang kamu ingat? Aku datang, terus Faye mulai curhat sama aku. Ya, aku coba untuk ngibur dia dan kita ngobrol. Habis gitu Habis gitu apa sih, Zak? Sama dengan apa yang diceritain dengan Faye, kan? Aku aja ingat ceritanya. Faye ada di dalam. Lebih baik sekarang kamu nemuin Faye karena Faye lagi butuh kamu. Andre, lo tolong jelasin sama Amira, Andre. Kalau ini cuma salah paham, gua nggak melakukan apapun sama Faye. Za, tenang dulu, Za. Gua ngerti. Tolong biarin Amira tenang, Za. Kalau Amira udah tenang, baru kita selesaikan semuanya baik-baik. Amira! Andre! Amira, kamu mau kemana, Amira? Aku mau pulang. Aku antar kamu pulang ya.
Aku hamil, Za. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Bu Sandra, Bu Yasmin, saya sengaja menunggu Anda di sini. Saya tahu tadi Anda tidak bicara karena ada Amira dan Reza. Tapi sekarang hanya kita berdua di sini. Jadi saya mohon, tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. sebenarnya saya malu menceritakan hal ini, Bu Yasmin. Tapi karena saya menumpang di rumah Bu Yasmin, jadi ada baiknya Bu Yasmin mengetahui masalah yang terjadi di keluarga kami. Jadi Amira melihat Faye dan Reza, mereka... Tolong Bu Yasmin, gak usah dibahas lagi. Rasanya sakit hati saya kalau mengingat kejadian tadi. Maafkan saya, Bu. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan untuk meyakinkan mereka bahwa sebenarnya tidak terjadi apa-apa di antara kami? Beri petunjukmu ya Allah. Faye, waktu liburan lo udah habis. Cepet balik ke Jakarta dan selesaikan tugas. Oke? Selamat malam. Faye. Faye, kamu kemana aja sih, Faye? Aku cari kamu, aku telepon kamu nggak bisa dihubungi sama sekali. Kamu mau jelasin sama mereka kan, kalau di malam itu kita nggak terjadi apa-apa. Iya kan, Faye? Aku emang sengaja pergi keluar kota, Za, untuk ngejauhin kamu. Tapi ternyata aku nggak bisa ngejauh dari kamu. Karena ada yang harus aku katakan sama kamu. Aku hamil, Za. Ini nggak mungkin, Faye. Kamu pasti bohong kan? Mana mungkin kamu bisa hamil kalau kita nggak melakukan apa-apa di malam itu? Kamu bohong, Faye! Aku nggak bohong, Za. Apa kamu mau aku bilang kalau kita nggak ngelakuin apa-apa malam itu? Sementara janin yang di rahim aku ini udah tumbuh tanpa diakuin ayahnya dan keluarganya. Sekarang terserah kamu, Za.
Tapi asal kamu tahu ya, apapun akan aku lakukan demi janin yang aku kandung, Zah. Karena aku mencintai calon anakku. Kalau kamu nggak mau ngakuin anak ini, nggak apa-apa, Zah. Lebih baik aku pergi aja. Karena gimana pun juga, aku mau melahirkan anak aku. Faye! Faye, kamu mesti jelasin semuanya, Faye! Kau ini semuanya bohong! Ma, itu nggak benar, Ma. Mama nggak percaya sama omongan dia, kan? Mama membesarkan kamu bukan untuk jadi seorang pengecut, Res. Kau pikir kau bisa lepas dari tanggung jawab hanya cuma bilang bahwa itu nggak benar? Hanya itu? Tolong, Res. Mama kecewa kalau sikap kamu seperti itu. Harusnya kamu bertanggung jawab. Kamu harus akui anak yang dikandung oleh Faye kalau memang itu benar adanya. Mama jadi percaya sama dia. Bukan cuma Mama, Zah. Aku juga akan kecewa sama kamu. Kalau kamu jadi laki-laki yang gak bertanggung jawab seperti ini. Paling enggak, aku pernah cinta sama laki-laki yang punya tanggung jawab. Tolong, Zah. Kamu kejar Faye. Jangan pernah biarin Faye sendiri. Dia membutuhkan kamu lebih dari siapapun juga. Orang yang selama ini kamu anggap mama, dia udah gak peduli lagi sama kamu. Dia cuma peduli sama Amira. Itu karena apa? Karena kamu tuh emang bukan anak kandungnya. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Reza, Faye, aku nggak mau dibilang orang yang bertanggung jawab, Faye. Kalau benar, yang ada dalam kandungan kamu itu adalah anak aku nggak mau kamu ngadepin semua ini sendirian, Faye. Aku pengen kita menghadapi semua ini bersama-sama. makasih ya, Zah. Makasih banget. Aku gak nyangka, Dre. Kenapa ya? Kok Reza tega ya bisa ngelakuin itu semua sama Faye? Tapi biar gimana pun juga, perasaan cinta aku ke Reza gak berkurang, Dre. Aku tetap cinta sama Reza. Kamu cinta sama Reza, Mira. Dan Reza juga cinta sama kamu. Tapi kalau menurut aku, Amira, hubungan kalian nggak akan ada masa depannya. Karena sekarang Reza harus bertanggung jawab sama Faye. Karena dia sudah menghamili Faye. Dan kamu mau kemana, Amira? Amira, tolong terima takdir kamu. Reza itu bukan jodoh kamu, Amira. Reza cuma mimpi yang enggak akan menjadi kenyataan.
Andre, kok kamu ngomong kayak gitu sih, Andre? Emangnya kamu siapa? Siapa kamu? Kenapa kamu bisa ngomong kayak gini sama aku? Amira, bangun Amira, bangun. Kamu harus hidup dengan realita, Amira. Aku ngerasain apa yang kamu rasain. Karena aku juga ngerasain, Amira. Aku cinta sama kamu, Amira. Dan aku sungguh-sungguh dengan cintaku. Aku nggak main-main, Amira. Cukup. Cukup! Aku nggak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Kenapa mau berdiri di sini? Kamu ngapain kesini lagi? Emang aku salah ya kalau aku ada di sini, Ma? Mama kan sudah suruh kamu pergi dan tanggung jawab sama dia. Kalau sekarang dia sudah mau bersama kamu, ngapain kalian berdua datang lagi ke sini? Belum cukup kalian berdua menyakiti hati Amira. Za, kamu dengar sendiri kan? Orang yang selama ini kamu anggap mama, dia udah gak peduli lagi sama kamu. Dia cuma peduli sama Amira. Itu karena apa? Karena kamu tuh emang bukan anak kandungnya. Fe, kamu berani-beraninya ngejelekin Mama kayak gitu ya? Kamu jangan sembarangan ngomong tuh. Ma, tunggu, Ma. Ma, tunggu sebentar, Ma. Ma, tolong maafin Faye ya. Jangan diambil hati kata-katanya dia. Mungkin dia lagi kacau gara-gara kehamilannya, Ma. Mama tuh cuma coba mengerti perasaannya Amira. Amira tuh sangat mencintai kamu. Kamu bisa nggak bayangin perasaannya? Bagaimana waktu dia lihat kejadian semalam? Bahkan dia menyuruh kamu untuk bertanggung jawab terhadap Faye. Sekarang kalau dia lihat kalian berdua ada di sini, kamu bisa bayangin nggak sih bagaimana sakit hatinya dia? Maafin aku, Ma. Maafin aku. Ya, aku udah nyakitin Amira. Dan seharusnya aku udah nggak ada di sini lagi. Aku janji, mulai sekarang aku nggak akan pernah ganggu Amira lagi. Tugas kamu sekarang adalah mengejar Faye dan menenangkan dia, Res. Dia akan jadi calon ibu dari anak kamu. Mama minta kamu bisa mengurus dia dengan baik. Iya, Ma. Reza akan melakukan yang terbaik. Sekarang Mama minta kamu pergi dari sini. Sebelum Amira lihat kamu ada di sini. Amira sayang, kamu kenapa kau pulangnya sendirian? Andre mana? Maaf, Tante. Sekarang aku nggak mau ngomongin Andre atau siapapun. Nah, Ibu ngerti sekali perasaan kamu sekarang. Kamu pasti sedih mikirin Reza. Tapi kamu harus lanjutkan hidup kamu tanpa Reza. Kamu harus bisa lupakan dia. Iya, Bu. Aku tahu. Aku harus bisa ngelupain Reza. Tapi nggak segampang itu, Bu. Nggak segampang itu aku bisa ngelupain orang yang aku sayang. Ibu rasanya punya jalan keluar buat kamu. Untuk melupakan Reza, kamu harus jauh dari dia. Ibu punya teman
yang punya resort di luar kota. Ibu sudah menghubungi dia dan dia setuju supaya kamu beristirahat di resortnya. Ibu gak kangen sama aku? Kita udah bertahun-tahun gak ketemu. Amira gak mau bisa sama ibu. Amira gak mau kemana-mana, Bu. Ibu tahu, Nak. Ibu juga punya perasaan yang sama. Tapi ibu gak bisa melihat kamu dalam keadaan sedih seperti ini. Ibu akan bahagia kalau ibu bisa lihat kamu bahagia dan bisa melupakan Reza. Amira, mungkin ini jalan terbaik. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Siapa tahu Allah punya rencana yang lain yang lebih baik buat kamu di resort sana. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Tolong dengerin aku, Andre. Mungkin kamu akan kira kalau ini cuma bercanda. Tapi aku serius. Sekarang aku minta sama kamu. Tolong tinggalin aku. Jangan pernah kamu temui aku lagi. Kamu anggap aja kalau kita nggak pernah ketemu dan kita nggak pernah kenal. Amira, tolong kamu dengerin aku dulu. Aku akuin aku memang salah sama kamu, Amira. Nggak seharusnya aku ngatur hidup kamu dan maksa kamu untuk mengerti perasaan aku. Tapi niat aku sebenarnya, Amira, aku cuma ingin menghibur kamu. Sama sekali aku nggak ada niat untuk nyakitin dan ganggu hidup kamu, Amira. Udah, Andre. Aku nggak butuh penjelasan dari kamu. Karena menurut aku, penjelasan dari kamu itu bukan hal terpenting dalam hidup aku. Hal terpenting dalam hidup aku cuma Reza. Iya, cuma Reza. Aku cinta sama Reza. Dan aku nggak bisa ngasih cinta aku buat orang lain. Sekarang aku minta kamu pergi dari sini. Makasih, Andre. Makasih kamu udah pernah baik sama aku dan kamu udah pernah nolongin aku. Maaf. Tolong kamu pergi dari sini sekarang.
Kenapa kamu tega ngelakuin semua ini, Amir? Kenapa kamu tega? Gimana aku bisa benci sama kamu kalau ternyata aku emang cinta sama kamu, Amir? Aku cinta banget sama kamu. Eyang nggak masalah kalau kamu mau keluar masuk kapan saja dari rumah ini. Tapi yang bikin Eyang terganggu, kelakuan kamu, Ndre. Eyang perhatiin kamu sudah mulai merusak diri kamu sendiri gara-gara persoalan cinta. Awalnya memang Eyang biarkan saja kamu. Tapi lama-lama kamu hanya buang-buang waktu. Persoalan kamu sama Amira nggak maju-maju, Ndre. Hanya berhenti di tempat. Udahlah, Eyang. Sekarang Eyang maunya apa? Eyang maunya kamu sudah mulai terjun ke dunia bisnis kita, Ndre. Gak ada lagi yang Eyang harapkan cuman kamu. Tapi Andre belum siap sama sekali. Lalu mau mulainya kapan? Mau nunggu kamu rusak? Dre, coba kamu awali dengan bisnis resort dulu deh. Biar kamu juga bangkit semangatnya. Eyang ada rencana beli resort di Puncak. Punya kerabat Eyang. Gimana? Andre? Kamu gak denger Eyang ngomong dari tadi? Maaf ya, kita bicara nanti ya. Sekarang Andre mau pergi. Masya Allah, nih anak satu. Loki! Loki! Cari siapa, Mas? Bu, Loginya ada? Mas Luki sama istrinya lagi pergi tuh. Katanya sih mau bulan madu. Bulan madu? Terus dia bilang dia mau pergi kemana nggak, Bu? Tapi kalau nggak salah denger sih, katanya mau pergi ke daerah Puncak. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Oh, ini anaknya Bu Sandra yang sudah lama hilang itu. Iya, Pak. Kamu cantik sekali, seperti mama kamu. Selamat datang di resort ini. Kamu bisa menikmati keindahannya, angin segarnya. Nama kamu siapa? Amira. Saya Solihin. Sekarang kamu istirahat ya di kamar kamu. Kamar yang sangat istimewa. Jajang. Iya, Pak. Tolong bawa koper Amira. Baik, Pak. Ayo Amira, silakan. Amira sayang, ini aku. Banyak yang ku lewati, jalan hitam di... Reza? Kok bisa ada di sini sih, Za? Aku cuma bisa hidup tenang bersama kamu, Amira. Hanya dengan kamu aku bisa tenang. Kayaknya enak deh. Kamu bisa tiduran di situ. Aku boleh ikutan nggak? Hati dan cinta kasihmu, ku ingin bersihkan diriku dari segala dosa yang telah ku perbuat hingga kini. Ku ingin bersihkan jiwaku, terangilah dengan segala petunjuk jalanmu. Reza!
Solihin. Masya Allah, itu suara Pak Solihin. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama dia. Bagaimana kalau makanan ini dimakan oleh calon pembeli resort ini, ha? Bisa-bisa saya kehilangan calon pembeli, tahu nggak kamu? Pak Solihin, ada apa, Pak? Ini, Tak. Koki saya ini bikin makanan sembarangan. Ini kan untuk calon pembeli resort ini. Hari ini beliau mau datang. Dan mungkin dia mau buka puasa di sini. Tapi dia bikin makanan seperti ini. Apaan ini? Apa saya boleh lihat makanannya? Ini, Tak. Baunya udah nggak sedap ya, Pak? Nah, Nona ini aja tahu kalau bau makanan ini sudah tidak segar lagi. Pantas pelanggan saya mengeluh ke saya kalau sausnya kurang enak. Maaf, Pak. Pak Solihin, maaf, Pak. Bapak jangan marah-marah, sekarang kan lagi bulan puasa. Saya bisa masak kok, Pak. Saya bisa masak masakan seafood. Bapak punya lobster atau makanan laut yang lain yang masih segar nggak? Ada nggak? Semuanya sama, Pak. Bahan makanan yang baru belum datang lagi. Pokoknya nggak mau tahu. Suruh orang untuk cari bahan makanan yang segar dari ini. Ya? Cepat. Iya, Pak. Setiap aku lagi dimanapun, pasti selalu ada kamu. Mungkin namanya jodoh kali ya? Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Ini dia nih tempatnya. Kayaknya si Lucky ada di sini. Lucky! Lucky! Gua tahu lo di dalam. Lucky! Jangan bilang kalau itu suara Andre. Kayaknya emang bener suara Andre deh. Yaudah cepet deh kamu temuin dia sih sekarang, sana cepet ah. Udah suruh dia pergi terus bilang jangan gangguin kita lagi. Lo ngapain sih gangguin gue sama istri gue terus? Gue memang kerja di perusahaan eyang lo itu. Tapi kan sekarang ini gue lagi cuti. Dan gue bukan karyawan lo lagi yang bisa lo ganggu terus. Lo tuh ngomong kayak perempuan ya. Nggak ada habisnya. Gue lagi pusing nih. Gue udah berusaha temuin Amira. Tapi hasilnya dia malah makin dingin sama gue. Gue bingung harus ngapain sama dia. Mana yang nyuruh ngurus bisnisnya. Gimana? Hah? Tunggu bentar. Nih. Udah sarap lo, udah gila ya. Yang stres gue bukan lo. Apaan nih maksudnya? Sekarang lo pergi ke tempat pemancingan. Habis itu lo mancing. Dan lo harus dapetin ikan yang besar. Dan ikan yang besar itu bakalan nemenin istri gue seharian di dapur. Sementara itu, gue bakalan bisa nemenin lo dan bantu lo untuk mendapatkan Amira. Lo ngerti kan maksud gue? Siap, bos. Itu, Pak. Oh iya. Yang ini berapa? Andre? Ngapain sih kamu udah di sini? Aku kesini mau beli ikan karena aku tinggal di villa temen aku. Kamu ngapain di sini? Aku juga mau beli ikan. Aku duluan yang mau beli ikan. Mas, saya mau ikan yang ini ya. Oke? Enak aja. Aku duluan yang lihat ikan ini. Masa kamu sih yang beli? Nggak bisa dong, orang kok yang mau beli kok. Nggak bisa, Mira. Nggak bisa. Aku mau ikan yang ini. Gini aja, biar lebih adil, gimana kalau ikannya kita bagi dua? Jadi, satu buat kamu, satu buat aku, setengah-setengah. Biar adil dan biar kamu nggak maruk. Amira, Amira! Amira! Udah! Nih, itu buat kamu dan ini buat aku. Jadi adil kan?
Lagian juga 1 ekor ikan sebesar ini nggak akan habis kok. Kamu sedang sama Lucky? Iya, Eyang. Emangnya kenapa? Eyang bicara sama Lucky sebentar ya. Halo, Lucky, kalian sedang di mana? kami lagi di puncak, Bu. Alhamdulillah. Jadi ternyata Andre dengar juga kata Eyangnya ya. Kalian pasti pergi ke resort yang saya mau beli itu kan? Terima kasih ya Lucky, kamu sudah menyadarkan Andre. Maaf ya, Bu. Aduh, kamu gak usah minta maaf. Eyang senang sekali loh kalian bisa pergi ke resort itu. Jangan salah namanya ya. Resort Gunung Mas. Oke? Salam buat istri kamu. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, kayaknya lo harus pergi deh ke resort yang mau dibeli sama yang lu itu. Soalnya yang lu itu taunya kalau gue udah nyadarin lo untuk pergi ke resort itu. Oke. Gua akan dengerin kata-kata lo ya. Tapi lo harus janji dengan kata-kata lo soal Amira. Gua harus dapetin Amira, bro. Karena gue cinta banget sama Amira. Oke, sip. Selamat malam, Pak Andre. Selamat malam, Pak. Saya Solihin, pemilik resort ini. Selamat datang, Pak. Tadi Bu Laksmi sudah telepon saya, Pak, ya kalau Pak Andre akan datang ke sini. Saya sedang mengadakan acara barbecue, Pak. Kami sangat senang kalau Bapak bergabung dengan kami. Maaf, Pak. Boleh saya tahu siapa cewek yang lagi manggang bersama Koki itu? Dan ngapain dia ada di sini? Dia tamu saya, Pak. Dia itu orangnya sangat menyenangkan dan suka membantu. Dan dia di sini hanya bersantai kok, Pak. Makasih. Kenapa sih? Kok ngatain aku kayak gitu banget? Nih, aku bingung deh. Setiap aku lagi dimanapun, pasti selalu ada kamu. Mungkin namanya jodoh kali ya? Kamu ingat nggak? Ini ikan yang tadi siang kita rebutin. Wangi banget ya. Kamu coba? Makan. Jadi maksud kamu, aku suruh makan itu? Enggak. Pasti di dalamnya ada racun. Kalau ngomong jangan sembarangan. Aku juga nggak tahu kok kamu bakal datang ke sini. Kalau emang aku tahu kamu datang ke sini, ini ikan nih, udah aku kasih racun biar kamu makan. Tapi kalau sekarang kamu nggak mau nyobain ikan ini, pasti kamu bakal nyesel seumur hidup. Kenapa harus nyesel? Amira, masakan kamu itu paling rasanya biasa aja. Udah kelihatan kok tuh. Udah kelihatan dari penampilannya. Nggak bagus. Wah, kamu salah ya, Andre. Sayang banget sih. Kenapa sih kamu nilai segala sesuatu dari penampilan? Asal kamu tahu ya, setiap orang yang nyobain masakan aku, semuanya pada ketagihan. Masa sih? Jadi kalau aku makan ikan itu, aku dijamin nggak akan keracunan sama kamu, iya? Betul kan? Betul. Oke. Aku akan makan ikan itu. Tapi kalau aku mati gara-gara masakan kamu, aku akan hantuin kamu terus sih. Apaan sih, nggak lucu. Tolong dibuka ya, Pak. Coba ya. Enak kan, Andre? Pandre kenapa? Andre? Pandre? Masya Allah. Kenapa, Pandre? Andre?
Andre, kamu jangan bikin aku takut dong. Andre, kamu kenapa sih, Andre? Andre bangun! Andre, kamu bikin aku panik. Andre. Sampai kapanpun Tante Sandra gak akan pernah ngerestuin kita. Dan udah saatnya kita tuh pergi dari sini. Kita mulai kehidupan baru, Zah. Faye, tunggu. Kembalikan ini album kesayangan saya, Faye. Kembalikan.